Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya saya berharap semoga kalian tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PBB. Kita langsung menuju kepada materi yaitu sebagai berikut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini simbolnya dari PBB. Nah, pengertian PBB dulu ya. Sebelum kita membahas tentang PBB, kita mengetahui apa itu yang namanya PBB. Nah, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional dari beberapa negara yang bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional. Ini adalah gambar dari bendera-bendera yang mengikuti PBB dan ini adalah lambang dari PBB-nya. Mari kita lanjutkan. Nah, kita masuk di sejarah PBB. PBB itu berawal dari disepakatinya Piagam Atlantik yang pada tanggal 14 Agustus tahun 1941. Piagam Atlantik sendiri ditandatangani oleh Franklin D. Roosevelt atau Presiden Amerika Serikat dan Winston Churchill atau Perdana Menteri Inggris. Di dalam perkembangannya, diadakan sebuah permusyawaratan di Moskow yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dari Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Nah, pertemuan tersebut menghasilkan maklumat yang disebut dengan Moskow. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1944, wakil-wakil negara yang menandatangani maklumat Moskow bertemu kembali di Washington untuk membahas pembentukan Dewan Keamanan sebagai badan kelengkapan yang paling terkemuka di dalam usaha penegakan perdamaian. Nah, itulah tadi sejarah PBB. Mari kita lanjutkan. Nah, kita masih di sejarah PBB, yaitu kemudian pada tanggal 25 April tahun 1945, semua negara yang terlibat dalam rintisan pembentukan Organisasi Perdamaian Dunia dan negara-negara yang berperang melawan fasisme bertemu di San Francisco. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk menyusun piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa. Pada 26 Juni 1945, piagam PBB ditandatangani oleh 50 negara. Piagam PBB selanjutnya diresmikan pada 24 Oktober tahun 1945. Dengan begitu, PBB dapat dibentuk pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Yang saat itu bertepatan juga dengan diresmikannya piagam PBB. Nah, ini adalah foto dari penandatanganan PBB. Nah, kita lanjutkan. Nah, adapun asas-asas PBB yaitu bangsa-bangsa ditetapkan 7 asas adalah sebagai berikut. Yang pertama, PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota. Nah, masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama. Kedua, semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan ikhlas, sebagaimana tercantum di dalam piagam PBB. Tiap-tiap anggota dengan sepenuh hati harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum di dalam piagam. Dan yang ketiga, semua anggota akan menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai. Semua anggota harus menyelesaikan setiap persengketaan internasional mereka dengan jalan damai. Nah, sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Berikutnya yang keempat yaitu dalam pelaksanaan hubungan internasional, setiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara-negara lain. Nah, itu adalah asas dari PBB. Selanjutnya, mari kita lanjutkan. Nah, masih di asas PBB yang kelima yaitu semua anggota harus membantu PBB
dalam tindakan-tindakan yang diambilnya berdasarkan ketentuan piagam PBB. Yang keenam, PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggotanya bertindak sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh PBB. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, PBB tidak akan campur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggota. Nah, itulah tadi 7 asas PBB. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini adalah lambang PBB. Apa sebenarnya makna dari lambang PBB yang berwarna biru ini? Mari kita bahas. Namun sebelumnya kita bahas tentang latar belakang bendera PBB berwarna biru muda. Nah, biru muda adalah warna netral internasional, yaitu warna langit yang selalu dilihat setiap bangsa di setiap negara di bumi. Juga merupakan warna laut yang menutup sebagian besar permukaan bumi. Nah, warna biru menandakan misi PBB. Biru tua adalah misi yang sedang berlangsung. Sedangkan biru muda adalah misi yang telah lalu. Oleh karena itu, pasukan PBB juga disebut dengan Helm Biru. Nah, warna biru juga melambangkan warna perdamaian internasional, juga sekaligus menegaskan misi PBB, yaitu menjaga perdamaian dunia. Nah, itulah tadi warna biru, bahwa warna laut dan warna langit menutup sebagian permukaan bumi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya adalah makna lambang PBB, yaitu lambang PBB yang berwarna putih. Nah, warna putih tersebut melambangkan kejujuran. Maksudnya dalam organisasi PBB yang digunakan adalah kejujuran, saling terbuka jika ada masalah antara satu dengan negara yang lain, sehingga tidak akan terjadi pertumpahan darah antara sesama. Yang warna putih jika digabungkan dengan warna biru memberikan kesan kesatuan dan satu tujuan, walaupun tidak menimbulkan keadilan pada semua keragaman di dunia. Yang ketiga, pada lambang PBB terdapat sebuah peta dunia yang sederhana antara kutub utara dan kutub selatan, dengan semua benua yang ditunjukkan secara garis besar. Nah, peta dunia melambangkan dan mewakili semua masyarakat yang tinggal di dunia. Peta dunia menunjukkan luasnya lingkup daerah yang dipengaruhi oleh organisasi PBB. Peta dunia menggambarkan bidang perhatian atau pengawasan PBB dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu perdamaian dan keamanan. Nah, peta ini juga menunjukkan bahwa tidak ada negara yang berkuasa karena tidak ada negara manapun yang ditonjolkan dalam lambang tersebut. Nah, itu makna dari lambang PBB. Mari kita lanjutkan. Nah, pada lambang PBB berikutnya juga terdapat ranting zaitun yang membingkai proteksi bumi yang berisi peta dunia secara garis besar, melambangkan simbol perdamaian yang membingkai atau melingkupi seluruh negara di bumi. Berikutnya yang kelima, garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom melambangkan 33 tingkatan dalam organisasi rahasia Freemasonry Yahudi di Amerika, negara tuan rumah konferensi. Dan yang keenam, proyeksi peta yang digunakan pada lambang tersebut adalah asimut berjarak sama, berpusat di kutub utara. Akibatnya, kesejajaran yang disampaikan atau ditampilkan adalah lingkaran konsentris dan rasio jari-jarinya hanyalah 5:4 dibanding 3:2:1. Nah, proyeksi peta dengan benua Amerika di tengah itu menyimpulkan bahwa Amerika merupakan negara tuan rumah konferensi. Proyeksi yang berpusat di kutub utara menunjukkan ruang lingkup seluruh dunia dari organisasi baru. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, untuk fun fact, sebelumnya PBB bernama LBB. Sebelum PBB diresmikan, ada organisasi yang sama bernama Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Meski mereka dua organisasi yang serupa,
tapi keduanya memiliki perbedaan. Semoga dapat bermanfaat untuk pengetahuan tentang PBB. Dan kalian akan lebih tahu apa itu namanya PBB yang selama ini sering kita dengar di televisi, YouTube, dan lainnya. Nah, itulah tadi pengertiannya, semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.